Annyeonghaseyo Haksengdeul, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu tetap berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Anak-anak, kali ini kita dengan tema penulisan Hangul ya, atau dalam bahasa Koreanya Hangul segi. Oke, sebelum kita belajar ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan filosofi huruf-huruf Hangul. Jadi huruf-huruf Hangul disusun berdasarkan ajaran Buddha. Dan ajaran itu menggambarkan relasi antara Tuhan dengan manusia dan juga manusia dengan sesamanya. Bahkan antara manusia dengan Tuhan dan seluruh alam ciptaan. Setelah mengalami banyak perkembangan, akhirnya Hangul mengalami kesempurnaan seperti yang kita ketahui saat ini. Huruf Hangul terdiri dari 14. Oke, Ibu daftarin di sini ya. 14 konsonan tunggal, lalu 5 konsonan rangkap. Vokalnya ada 10 vokal tunggal dan 11 vokal rangkap. Oke anak-anak, berarti total berapa semua? Ada 40 huruf Hangul ya anak-anak. Nah, kita akan belajar latihan menulis hurufnya. Tetapi Ibu tidak akan menulis semua huruf ini. Kita hanya akan belajar 10 vokal tunggal dan 11 vokal rangkap. Ini kita mulai dari yang sederhana dulu anak-anak. Kita coba dulu dari 10 vokal tunggal. Oke. Oke, 10 vokal tunggal. Perhatikan ya anak-anak. Ini oke, ada 10 ya. Nah, ini huruf A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Anak-anak, semua huruf ini ya anak-anak, baik itu tunggal maupun nanti rangkap, tidak akan menghasilkan bunyi ketika tidak disandingkan dengan huruf iyeng. Huruf iyeng ini anak-anak memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk membunyikan 21 vokal ya, tunggal dan rangkap. Yang kedua sebagai konsonan eng. Pasti anak-anak belum paham ya. Eng itu dalam bahasa Korea hanya satu huruf, anak-anak. Ini huruf eng. Bagi kita huruf ini ada dua ya, ada N dan G. Nah, dipahami perbedaannya. Nah, cara penulisan huruf Hangul ya, untuk menulis merangkai kata dan bahkan nanti menjadi kalimat, itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Perhatikan anak-anak, ini penting dan cara penulisannya juga penting. Lalu ketika huruf ini tidak ada iyengnya, vokal dapat berbunyi ketika ada konsonan lainnya. Misalnya salah satu konsonan. Ibu berikan contoh saja, memang kita belum belajar konsonan ya. Misalnya konsonan G ditambah A, ini baru bisa berbunyi ga. Tetapi kalau hanya ini anak-anak, dia hanya akan seperti ini. Tidak ada suara. Ketika diberikan iyeng, dia akan berbunyi A. Paham ya anak-anak? Ya, kita akan belajar cara menulis 21 huruf vokal rangkap. Oke, 21 vokal rangkap. Ada E, Y,
ada E, ada Y, kemudian E, Y, W, W, Wa, Oe, Wo, Wi, Oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi anak-anak, ke-11 huruf ini juga tidak dapat berbunyi ketika tidak diberikan apa tadi? Iyeng. Ingat ya anak-anak, ketika tidak diberikan iyeng, ini hanya begini saja. Tidak ada suaranya. Kita akan mencoba menyandingkan iyeng dengan ke-11 vokal rangkap ini anak-anak. Ibu akan menulis dengan pelan-pelan supaya anak-anak paham ya. Oke, begini. E, Y, E, Y, kemudian W, lalu W, Wa, We, Wo, Wi, Oi. Kita ulangi membaca ini. E, Y, E, Y. Bedanya apa anak-anak? Ini gantung di tengah tenggorokan E, tapi ini E ditekan di bawah tenggorokan ya. Sama ini Y di tengah tenggorokan, ini di bawah Y. Lidahnya tekan ke bawah Y gitu ya. Lalu ini W. Ini W. Wa, Oe, Wo, Wi, Oi. Kali ini Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita dengan membacakan contoh-contoh kata dari setiap huruf yang kita pelajari tadi ya anak-anak. Mulai dari A, Ya, O, Yo, U, Yo, U, Yu, E, I, kemudian sampai ke yang vokal rangkap. Aboji, ayah. Yace, sayuran. Odi, mana. Yoja, wanita. Opa, kakak laki-laki yang panggil adiknya perempuan. Yori hada, memasak. Uyu, susu. Yuchiwon, TK, taman kanak-kanak ya anak-anak. Eija, kursi. Iyu, alasan. Kemudian E atau eso itu artinya di. Kemudian ye bisa berarti iya, bisa berarti betul. Kemudian bisa juga diartikan apa gitu ya, menjawab orang ye. Nah kemudian egi, egi itu anak ya. Kemudian wa artinya dan, we artinya kenapa. Kemudian wedding artinya pesta pernikahan, wall artinya bulan. Lalu weguk, weguk itu luar negeri ya anak-anak. Dan kemudian wi atas. Lalu yang terakhir Eisa, Eisa itu dokter. Jika ada yang kurang paham silahkan di-chat di pembelajaran aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Annyeong, Hakseng.